Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki materi otomatisasi tata kelola kepegawaian. Judul pertama yaitu penggajian dan tunjangan pegawai. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Damayanti, SPD. Kalian bisa memanggil saya Ibu Rizka. Baiklah, kita akan melanjutkan. Ini merupakan KD yang pertama, yaitu KD titik 11, menerapkan penggajian dan tunjangan pegawai. Tujuannya yaitu menyusun daftar penggajian dan tunjangan pegawai. Jadi, selesai materi ini, kalian harus mampu menyusun daftar gaji dan tunjangan pegawai. Diharapkan. Oke, baik. Yang pertama yaitu gaji. Gaji menurut Dr. Wirawan yaitu kompensasi adalah imbalan uang dan non-uang yang diterima tenaga kerja sebagai hasil hubungan ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Jadi, kompensasi dalam bentuk uang banyak sekali macamnya. Di antaranya seperti gaji, upah, bonus, dan komisi. Sedangkan contoh kompensasi dalam bentuk non-uang adalah jaminan sosial, asuransi, perumahan, dan sebagainya. Jadi kompensasi sama dengan gaji itu sama. Oke. Jadi gaji termasuk dalam kompensasi. Nah, sedangkan menurut Kadarisman, gaji merupakan salah satu jenis balas jasa yang diberikan kepada seorang pegawai secara periodik, biasanya sebulan sekali. Jadi gaji merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan bahkan menjadi alasan utama dan alasan yang paling penting untuk berprestasi, mengembangkan diri, dan mengaktualisasi diri. Setelah itu kita masuk di komponen sistem kompensasi. Jadi bisa kalian lihat di bagian ini, sistem kompensasi itu komponennya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Jadi kita bahas di secara langsung dulu, komponen langsungnya. Jadi di komponen langsung itu maksudnya kompensasi finansial dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang yang diterima secara langsung oleh pegawai sebagai imbalan atas kerja yang sudah diberikan kepada lembaga perusahaan. Jadi itu yang dinamakan komponen langsung. Nah, apa saja yang terdiri dari komponen langsung? Baik, kita lihat dari bagian ini ada upah dasar. Upah dasar itu terbagi lagi menjadi dua, ada gaji dan upah. Jadi kita bahas dulu upah dasarnya. Upah dasar merupakan upah sebelum dikurangi pajak dan potongan lainnya dan belum ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Jadi upah dasar itu. Nah, upah dasar itu terbagi menjadi dua, ada gaji dan upah. Jadi kalau gaji itu sebutan untuk yang pegawai profesional. Sedangkan upah itu dia yang non profesional seperti honor yang finansialnya dibayarkan per jam, per hari atau per minggu, tidak sama dengan gaji. Itu bedanya. Terus ada merit pay. Merit pay itu upah kinerja. Upah kinerja sendiri itu merupakan upah yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Itu dia. Terus kita lanjut di upah insentif. Nah, upah insentif itu adalah upah tambahan yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya melebihi standar yang telah ditetapkan pada suatu organisasi, seperti ada bonus, komisi, piece rate. Piece rate itu artinya upah per potong yang ditentukan berdasarkan setiap unit
produk yang diproduksi atau yang dijual dengan standar upah yang tetap. Itu biasa ada di perusahaan. Ada profit sharing, artinya pembagian untung, stock option, artinya opsi saham, dan terakhir shift differential, artinya perbedaan upah shift. Itu dia. Terus lanjut di deferred pay. Deferred pay itu artinya upah yang ditunda. Contohnya itu saving plan atau rencana tabungan. Terus ada stock purchase atau pembelian saham, dan annuity itu jaminan penghidupan pegawai oleh perusahaan dengan pembayaran tetap di hari tua sampai meninggal, sama dengan pensiunan. Itu di pensiun. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen tidak langsung. Nah, komponen tidak langsung itu pembayaran finansial dan non-finansial yang diterima pegawai sebagai tambahan dari kompensasi langsung yang diterima. Jadi bisa satu pegawai itu bisa menerima langsung dan tidak langsung. Jadi kita lihat di bagian ini terbagi lagi menjadi 3. Ada protection program. Protection program itu sendiri merupakan pembayaran oleh lembaga pemerintah atau lembaga penjamin karena perusahaannya bangkrut atau dalam pengawasan kurator dalam kurun waktu tertentu, atau karena perusahaan mengikutsertakan pegawainya dalam suatu program tertentu seperti asuransi kesehatan kayak BPJS, asuransi jiwa, penghasilan karena cacat dan lain-lain. Yang kedua itu upah ketika tidak bekerja. Jadi tetap menerima upah walaupun tidak bekerja, seperti hari besar, sakit, cuti melahirkan, dan ada kewajiban negara lainnya. Terus yang terakhir ada service dan perquisites. Itu merupakan fasilitas yang disediakan perusahaan untuk kelancaran pegawai dalam melaksanakan tugasnya seperti perumahan, uang transport, dan uang makan. Oke, kalau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa tanyakan melalui grup WA ya. Baik, kita lanjut berikutnya, tunjangan. Nah, kita masuk di tunjangan. Nah, tunjangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uang yang dipakai untuk menunjang sebagai tambahan pendapatan di luar gaji. Jadi ini pendapatan tambahan di luar dari gaji. Nah, menurut Handoko sendiri, tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan mengikat pegawai agar tetap bekerja pada suatu perusahaan. Jadi dia mengikat pegawai tersebut agar tetap bekerja di perusahaannya. Terus menurut Panggabean, tunjangan sendiri merupakan semua jenis penghargaan yang berupa uang ataupun bukan uang yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasanya dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Itu dia pengertian dari. Nah, kita masuk di perbedaan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Perlu kalian ketahui, tunjangan itu terbagi 2. Ada tunjangan tetap dan ada tunjangan tidak tetap. Nah, di slide ini sudah saya bedakan perbedaan antara tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Kalian bisa baca sendiri. Yang ingin saya jelaskan itu ada beberapa komponen yang masuk dalam tunjangan tetap. Saya jelaskan saja. Yang pertama itu ada yang masuk dalam tunjangan tetap ya. Yang pertama itu ada tunjangan keluarga. Jadi tunjangan keluarga itu kalau sudah berkeluarga ada tunjangan untuk istri atau suami atau anak yang diberikan kepada pegawai yang telah memiliki keluarga itu. Jadi tunjangannya itu sebesar 5% dari gaji pokok. Itu yang dibayarkan. Nah, sedangkan yang kedua ada tunjangan jabatan. Jadi, tunjangan jabatan diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga ada tunjangan fungsional. Nah, tunjangan fungsional ini merupakan tunjangan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional seperti guru, dosen, hakim, dan jaksa. Yang keempat ada tunjangan pajak penghasilan.
Yang kelima ada tunjangan sertifikasi. Ini cuma diberikan kepada guru dan dosen kalau tunjangan sertifikasi. Terus yang keenam ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan kinerja daerah, ada tunjangan perumahan, dan tunjangan kemahalan. Lanjut kita ke komponen tunjangan tidak tetap. Nah, tunjangan tidak tetap itu ada beberapa komponennya juga. Seperti yang pertama itu tunjangan transportasi. Jadi tunjangan transportasi itu tunjangan yang diberikan berdasarkan kehadiran dalam suatu kegiatan tertentu. Misalnya saya sebagai guru mata pelajaran korespondi mengikuti seminar di Makassar. Jadi itu ada tunjangan transportasinya sampai ke Makassar. Yang kedua itu ada tunjangan makan. Kalian tahu lah ya, tunjangan makan. Tunjangan hari raya atau yang biasa dikenal dengan gaji 14, itu tunjangan hari raya. Yang keempat itu ada tunjangan anak sekolah yang biasa dikenal dengan sebutan gaji 13. Nah, sampai di sini dulu. Oh ya, ada yang terlupakan. Biasa kan kalau kalian tahu juga, biasanya itu PNS ada rumah dinas atau rumah jabatan yang diberikan. Nah, itu juga masuk di dalam tunjangan juga itu. Ada rumah dinas atau rumah jabatan, ada juga kendaraan seperti kendaraan roda 2 atau roda 4. Itu semua ditanggung oleh pemerintah atau perusahaan. Baiklah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.